Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini saya ingin menjelaskan ke Bapak Ibu apa-apa saja yang bisa dilaksanakan untuk ground check SBR pada bulan Maret tahun 2026 ini. Em, di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan di GC, di ground check, dan juga tata cara penggunaan di aplikasinya. Pertama, apa-apa saja yang bisa dilakukan di ground check ini? Ada tiga hal yang dapat dilakukan di ground check ini, Bapak Ibu, eh, yakni pertama, menyanggah hasil GC sebelumnya. Sebagaimana yang kita tahu, kita di awal Februari di akhir Februari kemarin kita sudah melakukan ground check seluruh usaha direktori di Indonesia. Lalu di bulan Maret ini kita dapat mengubah hasil GC sebelumnya, tapi tidak dengan cara edit, tapi dengan cara menyanggah hasil GC-nya. Jadi kita eh, mm, melaporkan apakah ada kesalahan dari GC sebelumnya. Yang kedua, kita bisa melakukan ubah skala usaha yang misalkan di direktori usahanya adalah besar, tapi sebenarnya itu adalah usaha menengah, bisa kita ubah menjadi usaha menengah. Yang ketiga yakni menambahkan usaha baru. Eh, eh, untuk menambahkan usaha baru, tolong diperhatikan bahwa usaha tersebut benar-benar belum ada di direktori wilayah tersebut. Jangan sampai kita menambahkan usaha yang sudah ada di direktori usaha tersebut. Mungkin ada agak sedikit tricky adalah untuk mencari usaha tersebut sudah ada di wilayah tersebut atau belum. Nah, data-data yang dibutuhkan yakni jika Bapak Ibu itu menggunakan skemanya kan tergantung masing-masing Bapak Ibu ya. Tapi ketika Bapak Ibu misalkan skemanya ingin foto dulu ke lapangan, nanti di entry-nya di rumah itu bisa juga. Tapi apa namanya informasi yang dibutuhkan ini adalah nama usahanya, alamatnya dari level provinsi hingga level nagari dan level jorong atau RT RW untuk wilayah kota, lalu titik koordinat usahanya, dan skala usahanya. Skala usaha mungkin bisa kita lihat dari pandangan kasat mata saja, apakah itu usahanya rame, besar, sedang, atau usaha kecil. Hal yang perlu diperhatikan adalah untuk menambah usaha baru seperti saya jelaskan sebelumnya, yakni memastikan bahwa usaha tersebut belum masuk di direktori usaha wilayah tersebut. Lalu untuk memudahkan monitoring sebagaimana disampaikan oleh Bapak sebelumnya, bahwa setelah saya otak-atik aplikasinya itu tidak bisa kita sepertinya untuk memunculkan berapa jumlah yang sudah di-GC oleh masing-masing pegawai Damasraya, maka dengan itu kita akan menggunakan link Google Form sebagai eh, sebagai sarana kita untuk melaporkan apa yang sudah kita GC per hari itu. Nanti rekapnya akan kita sampaikan ke Bapak dan kita bisa lihat bersama juga rekap ground check kumulatif sampai hari terakhir. Pertama, untuk menyanggah hasil GC sebelumnya. Kalau Bapak Ibu melihat aplikasi Bapak Ibu, mungkin seperti tampilannya ya. Ada dua, untuk mengakses aplikasi ini ada berbagai macam cara. Pertama dengan instalasi aplikasi yang sudah saya sampaikan di grup Jarkom sebelumnya, itu bisa diinstal, tapi mungkin kalau menggunakan aplikasi tersebut fitur-fiturnya mungkin nggak sebanyak ini, mungkin hanya ada ground check direktur usaha, ground check leaderboard, dan ground check statistik. Yang kedua, untuk Bapak Ibu pengguna iPhone, bisa juga atau yang tidak ingin menginstal aplikasi, bisa juga menggunakan browser ya di macapro.web.bps.go.id dengan login dengan SSO masing-masing. Harusnya dari pusat sudah membuka untuk semua pegawai BPS itu bisa mengakses aplikasi tersebut. Jika Bapak Ibu tidak bisa mengakses aplikasi tersebut, silahkan laporkan ke saya. Di aplikasi ini hanya tiga menu ini saja yang digunakan Bapak Ibu, dan mungkin yang lebih utama di bagian ground check direktori usaha saja. Ketika Bapak Ibu klik, akan muncul seperti ini. Nah, di sini pertama itu akan memunculkan seluruh usaha yang aktif di Indonesia.
Berarti ada sekitar 45.977.000 usaha yang aktif yang terdaftar di Indonesia, dan ada 43 juta yang aktif dan 22 juta yang tidak aktif. Di bawahnya akan muncul daftar-daftar usaha yang yang teratas lah istilahnya. Lalu untuk memilih wilayah Bapak Ibu kondisi sekarang, ada di sini fitur pencarian dan filter. Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan banyak kategori, berdasarkan nama usahanya, berdasarkan wilayah juga bisa, berdasarkan kecamatan dan lain-lain. Berdasarkan sumber datanya, berdasarkan skala usahanya dan lain-lain. Atau juga bisa hanya menemukan hasil yang sudah kita GC di Februari sebelumnya juga bisa. Tapi untuk saat sekarang ini mungkin yang paling dipakai adalah uh, filter berwilayah. Ini bisa muncul seluruh wilayah di Indonesia, provinsi, kabupaten, terus kecamatan, dan kelurahan atau desa. Ini untuk filter. Contohnya, saya berada di Bukit Tinggi, maka saya akan pilih Sumatera Barat. Untuk kabupaten kota, saya akan milih di Bukit Tinggi. Untuk kecamatan, saya akan coba milih ke kecamatan Aur Birogo Tegobaleh. Untuk kelurahan, saya akan coba pilih Ladang Cakyah. Ketika saya filter, tekan filter di bawah, maka Bapak Ibu bisa minimize, akan muncul semua usaha-usaha yang alamatnya di kenagarian atau kelurahan Ladang Cakyah, Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu ada tahu satu usaha, misalkan di Ladang Cakyah ini ada sebuah usaha yang dinamakan dengan ikan bakar Padang Panjang, Bapak Ibu. Kita cari berdasarkan keywordnya, ikan bakar Padang Panjang. Jadi tinggal menambahkan keyword tersebut. Setelah Bapak Ibu melakukan klik, otomatis dia akan merun filternya. Atau jika Bapak Ibu ingin memastikan, tekan lagi filter tersebut juga boleh. Maka di bawahnya akan muncul semua usaha yang berhubungan dengan ikan atau bakar atau padang atau panjang. Jadi filter di sini bukannya dan tapi atau. Jadi setiap ada kata-kata ikan yang di ladang Cakyah akan muncul di sini, setiap bakar akan muncul di bakso bakar, setiap padang dan panjang akan muncul di sini. Jadi di sini filternya akan adalah atau bukan dan. Ini yang membuat tricky ketika kita mencari usahanya. Ketika Bapak Ibu mencari keywordnya adalah keyword yang terlalu umum, seperti misalkan toko kelontong, akan muncul toko kelontong yang ada di ladang Cakyah semuanya. Jadi kalau bisa keyword yang Bapak Ibu masukkan di sini adalah keyword spesifik seperti ikan bakar atau namanya misalkan ikan bakar Hanifah. Berarti Hanifahnya Bapak Ibu buat. Apakah ikan bakar Hanifah itu akan sudah muncul atau belum di wilayah tersebut, di usaha tersebut, seperti itu. Contohnya ini Bapak Ibu, ikan bakar Padang Panjang ladang Cakyah itu tidak ada. Berarti ikan bakar Padang Panjang di Kelurahan Ladang Cakyah itu tidak ada. Berarti ini bisa saya tambahkan sebagai usaha baru nantinya. Nah, tapi saat ini saya ingin memberikan contoh untuk bagaimana cara menyanggah hasil GC sebelumnya. Contohnya, anggaplah kita menemukan jualan ikan keliling Yeyen ini. Kita buka. Jika kita tidak sesuai, kita tidak menemukan nih. Misalnya kita tahu nih bahwa si Yeyen ini sudah tidak berjualan lagi. Berarti sedangkan di sini ditemukan kan? Berarti kita bisa menyanggah yang ditemukan ini menjadi tutup atau tidak ditemukan. Bagaimana caranya? Di sini ada tombol untuk laporkan hasil GC tidak valid. Jadi kita menyanggah hasil yang ditemukan ini menjadi tidak ditemukan. Bapak Ibu bisa melakukan laporkan hasil GC. Nah, di sini ada pilihan keberadaannya, tutup, ganda, atau tidak ditemukan. Kalau kita sudah yakin itu tutup karena misal tetangga kita Shein itu, kita bisa langsung tutup dan mengisikan latitude longitude yang kondisinya atau ngambil lokasi saat ini juga bisa karena Bapak Ibu di tetangganya. Lalu tekan kirim laporan. Nah, kirim laporan untuk mengubah hasil ditemukan ini menjadi tidak ditemukan gitu Bapak Ibu. Batal. Itu adalah cara menyanggah hasil GC sebelumnya. Lalu
saya next ke nomor 3 dulu, bagaimana cara menambah usaha baru. Untuk menambah usaha baru, Bapak Ibu tinggal menambah di tombol 2 di bawah ini. Ini ada 2 tombol, pertama tambah usaha dan lihat hasil tambahan usaha. Jika seperti itu tadi, contohnya ikan bakar padang panjang tidak ada, maka saya akan perlu menambah usaha baru. Otomatis di sini akan muncul ikan bakar padang panjang Bapak Ibu hasil filter sebelumnya. Lalu alamatnya misalkan RT RW RT 01 RW 02. Terus wilayah yang sudah sesuai dengan filter kita tadi, tinggal mengisikan lokasi saat ini Bapak Ibu. Tinggal mengisikan lokasinya seperti ini contohnya. Nah, ketika sudah terisi semua Bapak Ibu, maka ketika disimpan, ini alat title longitudenya tidak hanya dengan titik tombol ambil lokasi, tapi juga bisa diedit dengan cara mengentrikan lokasinya, mengentrikan nilainya langsung Bapak Ibu dari hasil misalkan foto open kamera kita atau gimana. Nah, ketika misalkan usaha tersebut sudah ada, misalkan ditambahkan di directory, kita mungkin keliru misalkan mencarinya, ketika disimpan, itu kalau ini sukses ya Bapak Ibu ya, langsung sukses ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan itu sudah ada, maka akan muncul warning di bawahnya bahwa usaha ini kemungkinan mirip dengan usaha-usaha di bawah. Ada nanti muncul list-listnya di bawahnya. Nah, Bapak Ibu perlu ngecek dulu nih di bawahnya apakah benar-benar sama usahanya atau tidak. Misalkan usaha padang panjang karantini langsung sukses, berarti memang benar-benar tidak ada usaha ikan bakar padang panjang di wilayah Lada Cakih di Bukit Tinggi tersebut seperti itu. Jadi langsung bisa tersimpan. Jika muncul warning di bawahnya, Bapak Ibu tinggal ngecek di bawahnya apakah usaha tersebut duplik sama atau enggak. Karena filter yang di bawah itu ya filter yang hanya sifatnya sederhana. Jadi bisa jadi yang muncul di bawah itu similarity-nya adalah 0, berapa persen. Jadi nggak terlalu sama dengan usaha yang kita tambahkan sebelumnya. Ya, di sini kita masih butuh bantuan dari human di sini memastikan apakah itu similar atau tidak, sama atau tidak seperti itu. Jika benar-benar tidak, tinggal Bapak Ibu okekan saja, simpan seperti itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu bisa melihat nih di sini di tombol yang sebelah kiri, Bapak Ibu bisa melihat nih jumlah berapa yang Bapak Ibu tambahkan. Ini saya udah mencoba beberapa kali. Ada salah lewat tripi, ikan bakar padang panjang. Nah, ini misalnya kan. Nah, ketika Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melihat di sini nih, ada 3 usaha baru yang ditambahkan. Dan ini yang sudah saya tambahkan di akhir Februari sebelumnya, 3 usaha baru, jadi ada 6 totalnya di saya. Tapi yang untuk Maret ini baru 3 usaha baru yang saya tambahkan. Lalu ini adalah list atau daftar yang usaha baru ditambahkan. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada ikan bakar padang panjang 2 buah saya masukkan ya. Ada salah laut 3P, 3P juga 3 putri atau apa gitu ya. Nah, di sini juga ada ya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan hapus atau edit gitu. Jadi kayak misalkan tadi nih, ikan bakar padang panjang udah double misalnya kan, saya bisa menghapus aja salah satu dari sananya. Saya kembali dulu ke directory usaha tadi, kembali ke lihat hasil tambahan usaha, akan muncul ini yang di wilayah saya saja. Ada 2 tombol Bapak Ibu, edit dan edit, ini hapus dan edit. Coba kita lihat edit. Ketika Bapak Ibu keliru mengisikan wilayahnya tadi, Bapak Ibu bisa melakukan edit untuk wilayahnya. Namun, sepertinya ada bug di aplikasi. Untuk wilayah edit, kita tidak bisa melakukan edit di pindah kabupaten dengan gampang seperti itu. Bapak Ibu harus pilih wilayah lain dulu. Nah, lalu untuk wilayah Sumatera Barat hanya muncul Damaseraya. Ini wilayah kita saja. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan edit untuk alamat. Jadi sepertinya untuk fitur edit belum bisa dipakai untuk saat ini. Jadi ketika Bapak Ibu salah mengentrikan, Bapak Ibu satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah menghapus dan menambahkan usaha baru lagi seperti itu. Sampai yang kita laporkan adanya bug tersebut untuk diubah dan bisa dilakukan edit untuk wilayahnya. Seperti itu. Ini contohnya yang ingin saya hapus karena sudah pernah saya laporkan di bawahnya. Yakni tinggal ditekan X dan yes, hapus seperti itu. Oke. Jadi tinggal 2 dan di atas juga tinggal totalnya ada 2. Seperti itu Bapak Ibu untuk menambahkan usaha baru yang ada
di aplikasi Maca Pro. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu adalah untuk mengedit skala usaha. Kalau Bapak Ibu lihat di keterangan kita, itu di sini itu ada yang namanya skala usaha Bapak Ibu. Mana ya? Nih, ada skala UB, usaha besar. Jadi setiap usaha itu sudah didefinisikan UB, usaha besar, UM, usaha menengah, dan UMKM, usaha mikro kecil. Nah, ketika Bapak Ibu tahu usaha tersebut tidak sesuai dengan skala usahanya, Bapak Ibu bisa mengubah skala usahanya. Tapi tidak seperti yang lainnya, mungkin ini masih belum final di aplikasinya ya. Jadi untuk mengubahnya itu Bapak Ibu tidak bisa langsung mengubah usaha tersebut di aplikasi Maca Pro. Bapak Ibu harus melaporkan ke profiling karena dia mengubahnya itu dalam bentuk Excel gitu Bapak Ibu. Jadi dalam bentuk daftar Excel tersebut. Nah, jadi untuk ubah skala usaha, Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah mencatat ID SBR-nya, terus memberikan informasi apa skala yang baru. Apakah harusnya ini adalah usaha menengah atau usaha kecil UMKM gitu ya. Untuk disampaikan ke, kalau udah masalahnya berarti sampaikan ke saya saja daftarnya itu, nanti akan saya buat Excelnya dan saya upload. Berharapannya untuk fitur ini bisa langsung dilakukan oleh masing-masing Bapak Ibu, tapi sampai saat ini belum bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu maka perlu untuk Bapak Ibu menyampaikan dulu ID SBR dan usaha kategori yang terbarunya kepada saya untuk saya uploadkan jika Bapak Ibu ingin melakukan hal tersebut seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, yakni terkait monitoring. Setelah saya otak-atik aplikasinya Maca Pro tersebut, sampai saat ini, sepertinya tidak mungkin bagi saya untuk bisa melihat bagaimana progres Bapak Ibu per setiap harinya. Tidak bisa saya melihat usaha mana yang sudah Bapak Ibu sanggah atau sudah Bapak Ibu laporkan tidak sesuainya. Saya juga tidak bisa melihat jumlah usaha yang um, Bapak Ibu tambahkan sebagai usaha baru di aplikasinya. Mungkin nantinya akan ada perubahan aplikasi, tapi sampai saat ini belum ada. Maka dari itu, eee, karena Bapak butuh untuk dimonitoring setiap hari untuk usaha tersebut, makanya untuk monitoring kita menggunakan hal yang sangat manual Bapak Ibu, yakni dengan menggunakan Google Form. Nanti akan saya sampaikan linknya. Jadi intinya di Google Form tersebut Bapak Ibu tinggal memilih nama pegawainya siapa, terus mengisikan tanggal kapan Bapak Ibu melakukan ground check, lalu sampaikan berapa yang Bapak Ibu lapor hasil kecil salah, atau yang Bapak Ibu melakukan edit skala usaha yang menyampaikan skala usaha yang mau edit kepada saya, atau jumlah penambahan usaha barunya Bapak Ibu. Dan juga bisa juga melampirkan bukti GC-nya. Contohnya bukti GC itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tinggal melakukan screenshot di sininya. Jadi nanti total draftnya bertambah jadi 2 jadi 3 atau 4 atau 5 gitu. Jadi ketika Bapak Ibu di hari itu hanya melakukan penambahan usaha baru, tidak ada yang lainnya 00 dan 2 misalnya kan, Bapak Ibu tinggal memberikan screenshotnya kepada saya untuk sebagai bukti pasti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan ground check menambah 2 usaha baru tersebut. Ini di tanggal tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan besok, misalkan ini hari ini, di besok Bapak Ibu tinggal menambah di hari itu aja. Berarti bukan kumulatif Bapak Ibu ya. Misalkan kemarin 2, sekarang bertambah 2 jadi 4, bukan di sini 4 tapi adalah sini 2 per hari itu saja. Nanti kumulatifnya akan saya buat di monitoringnya, nanti akan sampaikan di dalam grup per masing-masing orang per setiap harinya sudah melakukan berapa ground check seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup dan akan saya coba balas. Kalau misalkan itu butuh sebuah tutorial lagi akan saya buatkan video keduanya. Mungkin sekian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.